utamanya. Sebetulnya Pak Kiai sedikit khawatir dengan muridnya itu ketika Royhan muncul di preview pendek Mukasyaf. Yang jelas ia tidak senang kepada pesantren, tapi juga ia menunjukkan tidak senang kepada Royhan. Ingin Royhan celaka. Mungkin itu pikirnya, namun Abah Haji tidak khawatir karena pada dasarnya tanpa sepengetahuan Royhan, Kiai tahu bahwa Royhan adalah tipe pria yang rasional, padahal bila mau ia bisa mengasah bakat untuk menjadi lebih baik. Ingin sebetulnya ia mendidik anak itu agar bisa. Namun biar saja Royhan menemukan jalan hidupnya sendiri, nanti juga cepat atau lambat ia akan tahu juga. Bahkan membuat Layla penasaran dengan anak itu, karena bila ia cerita terbuka lebih detail lagi, serangan di Gosos itu bukan cuma untuk dirinya sebenarnya, tapi untuk Royhan juga. Namun yang tumbang adalah dirinya tidak dengan Royhan. Mungkin bakat itu yang menyelamatkan muridnya. Namun Kiai tak mau terbuka, ia tetap menjaga agar Royhan tidak tahu. Dengan mengetahui bakat itu, Pak Kiai tak terlalu khawatir bila suatu saat orang itu menyerang Royhan. Justru dirinya lah yang harus dikhawatirkan. Tiba-tiba ketika sedang santai istirahat, tasbihnya bergetar dan bergerak jatuhnya ke bawah. Tasbih itu seperti benda penjaganya karena berilmu tinggi. Biasanya tasbihnya yang terlebih dahulu bergetar bila ada orang yang ingin berbuat jahat kepadanya, dan itu benar. Beruntung Kiai memperkuat amalannya menjaga pesantren dari mara bahaya yang datang. Cepat atau lambat ia harus berbicara dengan Royhan. Ucapnya Layla menghampiri Aini dan para ustaz sedang berbahagia dengan kabarnya mereka membicarakan acara tasyakuran yang akan diselenggarakan beberapa hari ke depannya. Oh ya teman-teman, sebelum kita akhiri part 63-nya, jangan lupa subscribe channel ini. Bantu kami TJ44 biar semakin berkembang, biar semakin semangat lagi. Amin. Dan part 63 pun berakhir. Pilih untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Gimana menurut kamu, Ar? Tanya Pak Wira. Begini ya, jika kita pilih untuk mengakuisisi begini ya, jika kita memilih begini ya, jika kita pilih untuk mengakuisisi dengan cara mengambil alih keseluruhan perusahaan, dengan kata lain, kita take over. Kita take over Senjaya Group. Wah, luar biasa pemikiran Pak Arkarna. Menurut kamu, pilihan apa yang akan kita ambil, Ar? Kalau saran Ar sih, bapak-bapak sekalian, ada baiknya kita mengajak bertemu dengan pemilik Senjaya Group. Kita mencoba menawarkan sebuah kerjasama dengan cara meminjamkan sejumlah dana untuk membayar dan juga menyelesaikan problem.
Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Tak perlu dipublikasi mengenai tak perlu dipublikasi mengenai kerjasama kita. Dengan kata lain, kita cukup monitor dari belakang layar. Namun kita berikan ke pihak mereka hanya 15% saja, sisa 10%-nya akan menjadi beban untuk membayar hutang mereka kepada pihak kita. Win-win solution. Tanpa kita bergerak, namun dana mengalir dengan sendirinya. Risiko pun buat kita sangat kecil, itu pun jika kita ada dari pihak kita. Setelah hutang mereka selesai, apa yang dilakukan kemudian? Tanya Pak Robert yang sejak tadi dia menyimak perkataan R. Nah, kita menawarkan ketiga pilihan tadi dan secara riset. Selanjutnya, siapa yang akan kita tunjuk dari pihak kita untuk mengambil andil dalam pengelolaan perusahaan tersebut? Tanya Pak Karno. Akan R infokan 2 hari ke depan, sementara ini bapak-bapak melakukan langkah awal. Oke, kalau sudah tak ada lagi yang perlu diskusikan, R izin pamit bapak-bapak sekalian. Oke, siap R, karena berapa menit setelah R memutuskan panggilan, kelima orang dalam ruangan meeting berbincang-bincang santai sambil menulis berapa yang akan mereka tindak lanjuti setelah keluar dari ruangan ini. Dan masing-masing orang telah mempunyai tugas yang berbeda-beda yang diberikan oleh Pak Wira. Setelah ingin menutup meeting kali ini, tiba-tiba Pak Robert, "Oh ya Pak Wira, meeting kita seminggu ke depan jadwalnya diadakan di kantor Telesindo Pak." Pak Wira cukup terkejut mendengar kabar itu. Lalu ia pun terdiam sesaat. "Apakah meeting kali ini Bapak akan hadir?" "Kalau begitu, meeting kita hari ini kita closing dengan ucapan bismillah." Setelah mengucapkan salam bersama, keempat orang itu baru saja berdiri dari kursi masing-masing. Lalu saat mereka baru saja berpamitan kepada Pak Wira, tiba-tiba, bapak-bapak sekalian, terdengar suara Pak Wira cukup berat, membuat Pak Karno, Pak Robert, Pak Andi, dan Pak Hendrik menoleh dan menatap penuh tanya bersama ke Pak Wira. Saat acara meeting nanti, jika kalian mengetahui atau mengenal sesuatu, bersikaplah seperti biasa saja.